rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasulah ba'dah amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar, surat yang ke-108 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Syukur kita kepada Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah Allah yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf, yaitu ibadah Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada kita semua dan juga kepada diri khatib sendiri agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, karena sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal kita menghadap Allah nantinya adalah ketakwaan. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebagai wasiat takwa yang khatib sampaikan pada siang hari ini berlandaskan surah Al-Kautsar, surat yang ke-108 di ayat yang ke-1 dan sampai ayat yang ke-3. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak, kata Allah. Kautsar itu berasal dari kata kaisar, atau bahasanya disebut dengan kathir. Kathir itu banyak, jamaknya kaisar, lebih banyak. Sama dengan bahasa fasal. Fasal itu teliti, karena dalam undang-undang diatur tuh bab, dalam bab itu ada fasal-fasal yang menjelaskan. Nah, yang lebih teliti itu bahasa Arabnya faisal. Maka semestinya bunyi ayat ini inna a'tainakal kaisar, itu yang secara hukum bahasanya. Cuma di ayat ini Allah melakukan penyimpangan kata. Huruf ya Allah ganti dengan huruf waw, sehingga kalimatnya menjadi inna a'tainakal kautsar. Kenapa Allah ganti huruf ya dengan huruf waw? Secara sifat huruf, dulu dalam bahasa kami belajar di pondok itu sifatul huruf, atau kalau sekarang disebut dengan formologi bahasa. Itu huruf waw memiliki sifat lebih berat daripada ya. Makanya kalau dia laki-laki dalam bahasa Arab disebut dengan huwa, pakai huruf waw di belakang. Kalau dia perempuan, hiya, pakai huruf ya. Artinya laki-laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih berat daripada perempuan. Makanya kaitannya dengan kautsar yang berhubungan dengan nikmat. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu banyak, dan Allah mengganti huruf ya dengan huruf waw. Ini mengindikasikan kepada kita semua bahwa semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin berat pertanggungjawaban hisabnya nanti di akhirat. Makanya Allah ganti huruf ya dengan huruf waw. Yang semestinya katanya itu kaisar, Allah ganti dengan kautsar. Maknanya semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin berat hisabnya nanti di akhirat.
Semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin berat langkah kaki kita nanti di akhirat. Makanya kata Rasulullah, yadkhulul jannatil aghniyai wal fuqara. Masuk surganya orang-orang yang surga, orang-orang yang kaya dibandingkan dengan orang-orang yang miskin. Itu orang yang kaya terlambat masuk surganya selama 500 tahun. Terlambat 500 tahun. Kenapa? Karena banyak yang mesti dia pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Sama seperti orang belanja di minimarket atau di supermarket. Kalau kita lihat, bagi bapak-bapak yang perokok masuk ke minimarket, minta rokok ke kasir, diambil di barcode, dibayar, langsung berangkat jalan, selesai. Tapi kalau ada yang berani ambil keranjang, ambil semua belanjaan yang diperlukan, semakin banyak isi keranjang, dia berdiri di kasir semakin lama. Karena satu persatu dari barang yang diambil itu akan dihitung oleh kasir. Maka semakin banyak barang yang diambil, semakin lama dia berdiri di hadapan kasir. Sama dengan nikmat. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan, semakin berat hisabnya nanti di akhirat. Karena nikmat yang Allah berikan itu bukan gratis, bukan cuma-cuma. Semuanya akan dihisab. Makanya kata Rasulullah, la tazalu aqdamal abdi, tidak akan beranjak telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah illa su'ila min arbi'a, sebelum dia menjawab 4 pertanyaan, kata Rasulullah. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya, kemana dia habiskan. An syababihi, tentang masa mudanya, bagaimana dia mengisinya, apakah dengan banyak maksiat atau dengan ibadah. An ilmihi, tentang ilmunya, bagaimana dia menerapkannya. Yang keempat, an malihi, tentang hartanya. Pertanyaan 2 untuk harta. Min aina iktasaba, dari mana dia dapatkan harta itu. Wa ila aina anfaqah, dan kemana dia habiskan. Umur, masa muda, dan ilmu, pertanyaan cuma 1 saja. Tapi tentang harta pertanyaannya 2. Dari mana dia dapatkan itu dihisab, dan kemana dia habiskan juga dihisab. Artinya setiap rupiah yang kita dapatkan itu dihisab nanti di hadapan Allah. Dan setiap rupiah yang kita belanjakan juga akan dihisab oleh Allah. Makanya mengenai harta ini hisabnya terlalu berat, Allah mengganti kata kaitar dengan kata kautar. Allah ganti huruf ya dengan huruf waw, yang menandakan bahwa waw itu memiliki sifat yang lebih berat. Berarti dalam harta Allah katakan kautar, berarti hisabnya juga nanti lebih berat. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kata Allah, meskipun harta itu Allah titipkan banyak kepada kita, meskipun nikmat itu Allah tumpuk-tumpuk di hadapan kita, Allah berikan kepercayaan kepada kita untuk memiliki harta yang banyak. Bisa harta itu tidak terlalu panjang hisabnya, kata Allah. Bahkan Allah mudahkan nanti proses hisabnya. Bahkan Allah lancarkan pertanyaan tentang hisab harta itu. Syaratnya 2, kata Allah. Fasholli li rabbika wanhar, sholat dan kurban. Sholat itu bisa meringankan harta bagi orang yang tidak terlalu banyak hartanya, atau yang kondisi hidupnya pas-pasan atau dikategorikan miskin. Ketika dihisab sholatnya dan sholatnya baik, maka hisab berhenti. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali Allah hisab adalah sholat. Idza shalahat shalahat jasadu kulluh. Apabila sholatnya sempurna, Allah pandang yang lainnya sempurna, maka hisab akan berhenti sampai di situ dan dia dinyatakan baik dan selamat dari hisab. Tapi bagi orang yang Allah berikan nikmat yang berlebih, dengan kata al-kautsar tadi, hisab tidak berhenti hanya sampai di sholat. Tapi Allah akan lihat yang kedua setelah sholat itu adalah kurban. Maka kurban itu adalah salah satu cara untuk meringankan hisab harta yang Allah titipkan kepada kita. Sholat dan kurban.
dan kurban itu tidak bisa dipisahkan. Makanya sholat dan kurban itu bukan ibadah fisik, bukan ibadah harta. Tapi sholat dan kurban itu adalah ibadah iman. Kalau imannya mampu mengatakan berjamaah di setiap waktu, dia akan datang ke masjid berjamaah. Dan kalau imannya lemah, dia akan mencari alasan untuk tidak datang ke masjid berjamaah. Sama juga dengan kurban. Kurban itu ibadah iman. Bagi orang yang mengatakan iman, yang mengatakan sanggup berkurban, maka banyak jalan untuk bisa berkurban. Tapi kalau hatinya yang terlalu lemah dengan imannya, maka dia akan mencari alasan untuk tidak mau berkurban. Nah kok kini coba esek tapi kain awak surang-surang kini. Cari lihat diri awak, apakah awak termasuk orang yang sanggup berkurban atau tidak mau berkurban? Apakah kita termasuk orang yang mampu berkurban atau yang tidak mau berkurban? Karena kalau imannya mengatakan mampu, banyak jalan untuk bisa berkurban. Tapi kalau hatinya tidak mengatakan mampu berkurban, banyak alasan untuk menyatakan tidak mau berkurban. Dan dia akan cari alasan untuk pembenaran alasan tidak mau berkurbannya. Dan selalu akan ada kambing hitam untuk membenarkan alasan tidak mau berkurban itu. Dan mereka lupa, Allah tidak butuh kambing hitam, tapi Allah butuh kambing kurban. Ini yang mesti kita renungkan. Kalau masalah kemampuan untuk hari ini, saat ini, tidak ada dari kita tidak mampu. Kalau kurban sekarang dirata-ratakan sekitar 26 sampai 28 harga satu ekor kurban. Dan itu 1 tahun. Kalau 26 itu kita bagi setahun 12, itu kisaran di antara 200.000 per bulan. Nanti di hari H kita nambah 200.000 lagi, nggak berat. Nah, kalau hanya 200.000 sebulan, masih berani kita mengatakan tidak mampu berkurban. Dan tiba di pari awak kampihan, tiba di mata awak pijangan. Sementara untuk membayar cicilan mekar, pinjaman ke warung-warung, cicilan kredit perabotan perumahan, TV, sofa, lemari dan segala macam, di atas 300.000 sebulan kalau kita mampu, itu berarti kita termasuk orang yang sanggup berkorban. Dan di kampihan jopari itu jadi piciang jomatu tuh, karena yang bisa dihisap. Apalagi yang hari ini berani mencicil motor di atas harga 1 juta sebulan, dia masih berani bilang tidak mampu berkurban, hisap hartanya terlalu berat, dia bertanggungjawabkan dengan cicilannya itu. Karena motor 1 juta dia mampu, kurban cuma 200.000 dia bilang tak mampu. Apalagi yang hari ini mencicil mobil atau mencicil rumah dengan sekian juta sebulan dia sanggup, kemudian untuk berkurban 200.000 sebulan dia mengatakan tidak sanggup. Tanya kembali, yang tidak sanggup apanya? Iman kita kah atau harta kita kah? Karena ini bukan ibadah harta, ini ibadah iman. Tanya iman kita kembali, sanggup atau tidak? Mampu atau tidak? Mau atau tidak? Makanya kecil orang kayak dan tiba di paru di kampian, tiba di mata di pijian. Hati-hati hisap harta terlalu banyak. Dari mana kita dapatkan, kemana kita belanjakan. Kalau kita membelanjakannya untuk bayar cicilan motor 1 juta sanggup, kenapa kita tidak mau membelanjakan untuk cicil kurban 200.000 sebulan, tidak mampu? Berat hisapnya nanti di akhir. Yang terakhir, Allah memilih kata wanha sebagai isyarat untuk kata penyembelihan hewan. Padahal dalam Al-Quran itu ada 3 bahasa menyembelih hewan: wasbah, wadohi, dan wanha. Ketiga kata itu sama-sama menyembelih hewan. Apa bedanya? Wasbah itu dari kata zabaha, artinya yang disembelih itu hanya kambing saja. Wasbah itu menyembelih kambing. Makanya Nabi Ismail ketika Allah ganti dengan kambing,
Allah katakan dalam Al-Quran, fanadaina mudzabbihinal asim. Dari kata dabaha, kami ganti Ismail itu dengan domba dari surga yang gemuk, kata Allah. Makanya Allah menggunakan kata mudzabbihin dari kata dabaha. Yang kedua, wadhahi. Wadhahi ini boleh menyembelih kambing, boleh menyembelih sapi, boleh menyembelih kerbau, boleh juga menyembelih unta. Tapi hari dibatasi hanya di 4 hari saja. Tanggal 10, 11, 12, dan 13. Itu boleh menyembelih apa saja. Mana yang sanggup disembelih, sembelih. Tapi harinya dibatasi 4 hari saja. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis sahihnya, man kana lahu sa'ah, bagi yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dan dia sanggup untuk berkurban, falam yudhahi, gunakan kata yudhahi oleh Nabi, tapi dia tidak mau menyembelih salah satu dari hewan kurban tadi di hari yang 4 itu, maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, ndak usah mendake katampe kami sholat lagi gitu. Artinya meskipun dia rajin sholat dan dia memiliki kemampuan untuk berkurban, tapi di kampihan jo paru di pician jo mato di kecil jo nak mampu berkurban, kecil Nabi ndak usah datang-datang sampai kami sholat lagi kecil Nabi. Apa artinya? Kita sudah tidak dianggap oleh Nabi sebagai umatnya. Mampu tapi masih mengatakan tidak mampu. Sanggup tapi masih berpura-pura tidak sanggup. Padahal dia mampu. Walaupun dia rajin sholat, kata Nabi, tidak usah mendakik sampai kami sholat. Keras maknanya, tapi Nabi menyampaikan dengan lemah lembut. Fala yaqrabanna musallana, tidak usahlah mendakik-dakik kamari lagi. Maka Nabi menggunakan kata falam yudhahi, boleh menyembelih salah satu. Sanggup kambing, silakan kambing, atau sapi, atau kerbau, atau unta. Tapi kenapa Allah memilih kata wanhar? Wanhar itu artinya menyembelih unta saja dan harinya tidak dibatasi. Kenapa Allah memilih kata wanhar di dalam surah Al-Kautsar? Karena unta itu adalah hewan yang besar, hewan yang mahal, dan hewan yang istimewa. Karena dulu di zaman kerajaan Kaisaran, di zaman Nabi, itu ada unta kaswah namanya. Itu unta merah, itu tunggangan raja dan kaisar. Harganya setara dengan alfat hari ini. Mewah, karena itu tunggangan paling mewah dibandingkan dengan kuda. Artinya apa? Allah pilih padanan katanya Al-Kautsar, harta yang lebih banyak. Allah pilih kata perintahnya wanhar, kurban yang lebih besar. Artinya begini, kalau ingin harta yang banyak itu Allah mudahkan nanti hisabnya di akhirat, maka nilai kurbannya harus kita tingkatkan. Harus kita naikkan nilainya. Kalau dulu tinggal di rumah biasa pakai Honda kendaraan, sebagai gantinya dari kita jalan kaki, kitalah punya Honda walaupun dengan dicicil, punya rumah walaupun waktu itu mengontrak, tapi masih bisa berkurban dengan satu ekor kambing. Kinilah punya rumah dari cik lah dua, Honda nak punya kinilah punya oto dari cik lah dua lah tiga, bahkan cik anak pun cik oto kini di rumah tu. Kalau masih berkurban joja satu ekor kambing, barek besok hisapnya di akhirat. Makin banyak nikmat Allah berikan, makin tinggi nilai kurbannya. Itu syarat untuk dimudahkan nanti hisap harta kita di akhirat oleh Allah. Kalau memang aturannya dengan harta kita milik kita mampu dengan 2 ekor kambing satu orang, maka berkurbanlah dengan 2 ekor kambing. Jangan cek kambing yang jelek. Kalau mampu 1 ekor sapi satu keluarga, maka gantilah kurban 1 ekor kambing satu keluarga dengan 1 ekor sapi. Kita punya penghasilan, istri punya penghasilan, anak-anak sudah bekerja dan punya penghasilan, maka gabungkanlah nilai kurbannya dan jadikanlah 1 ekor sapi untuk satu keluarga. Memang ada hadisnya satu keluarga itu cukup 1 kepala keluarga saja berkurban. Iya, tapi yang 1 kepala keluarga berkurban ini lihat nilainya. Kalau dulu anak masih sekolah, awak karajo pas-pasan tinggal di rumah ngontrak, nah ba'a 1 keluarga 1 ekor kambing. Kini awak lah berkeluarga, anak-anak lah berkeluarga lah bakarajo, kita punya penghasilan, pasangan punya penghasilan, anak-anak pun lah mampu untuk berkurban.
Kalau masih 1 ekor kambing juga satu keluarga, hisab terlalu berat, besok kita bertanggung jawabkan nanti di hadapan Allah. Makanya Allah pilih kata Kausar, Allah padankan dengan kata Wanhar. Artinya semakin banyak nikmat yang Allah berikan, nilai kurbannya harus semakin besar. Ini tujuannya apa? Untuk supaya Allah ringankan dan Allah percepat dan Allah mudah hisab harta kita nanti di akhirat. Nah, koesek tapi kayak gitu surang-surang gini, saat ini tahun ini apakah kita termasuk orang yang masih mampu berkorban dengan 1 ekor sapi, atau mesti harus kita ganti dengan 1 ekor kambing, atau masih harus kita ganti dengan 1 ekor sapi? Tanya diri kita, dengan 1 keluarga besar kita, apakah kita masih pantas berkorban 1 keluarga itu dengan 1 ekor kambing, atau kita memang harus menggantinya dengan 1 ekor sapi? Karena ini untuk proses Kausar dengan Wanhar. Semakin besar nikmat, semakin besar nilai korbannya, supaya semakin ringan hisabnya nanti di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin amarna bil ittihadi wa ittisami bihablillahil matin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma khtim bil Islam wa khtim bil iman wa khtim bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana wa niyatana wa hajatana wa kullu ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum